Alhamdulillah. Ini suaranya agak kecil, mic-nya kejauhan kali Pak Ustadz ya? Oh gitu. Ya. Si Amr Supari, Amr. Halo? Ya. Jelas gak? Ya, jelas Pak Ustadz sekarang. Udah. Ya, udah. Langsung aja Pak Ustadz ya. Sambil berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk masih bisa mengikuti pengajian mingguan yang insya Allah akan disampaikan pada malam hari ini oleh Kiai Haji Iwan Zawawi Azhar SAG dengan tema Manisnya Iman. Minggu 23 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan 1 Agustus 2021. Salawat serta salam tidak lupa juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya. Baik, untuk sesi pertama mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Iwan Zawawi. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz, sepertinya terputus sambungannya dengan Ustaz Iwan. Kita coba sambungkan kembali. Ya, ada gangguan sinyal Ustaz ya sepertinya. Baik. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ikhwatal iman, ayahanda bunda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatur acara segenap direksi PT NRA Tour and Travel, Bapak Ibu calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua nikmat Allah, alhamdulillah kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah kumpulkan kita di majlis yang penuh dengan berkah untuk sama-sama bersilaturahim, mencari keridhaan Allah, menuntut ilmu. Mudah-mudahan sekecil apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang terkirim lewat layar, kajian kita malam ini adalah manisnya iman. Sebelum kita membahas topik ini atau materi ini, sedikit kami akan menyampaikan tentang takrif atau pengertian iman.
Iman itu artinya percaya. Iman itu at-tasdiq bil qalb, dan iman itu qaulun bil arkan. Iman itu diucapkan qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Intinya iman itu harus dibuktikan dengan amal saleh. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran ada beberapa ayat kata iman itu digandeng oleh Allah dengan kata amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman amal saleh, iman amal saleh. Iman harus dibuktikan dengan amal nyata melalui amal saleh. Amal saleh, iman dan amal saleh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Iman dan amal saleh menjadi tolak ukur di antara kedua. Kalau kita ingin melihat iman seseorang, kita lihat amal solehnya. Kalau kita ingin melihat amal soleh seseorang, kita lihat imannya. Sebesar itu iman kita, sebesar itu pula amal soleh kita. Sebesar itu amal soleh kita, sebesar itu pula iman kita. Dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW, al-imanu uryanun, walibasuhu at-taqwa, wasamratuhu al-hayat. Al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasu at-taqwa. Pakaian daripada iman itu adalah nilai takwa. Maka iman itu harus dibungkus dengan takwa. Apa itu takwa? Para ulama memberikan pengertian, takrif, ya, tentang takwa itu dengan berbagai macam. Yang pertama ada mengatakan takwa itu adalah wiqayatun an adzabillah. Takwa itu adalah memelihara diri ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa melakukan amal soleh dan enggak mau kalau masuk dalam api neraka. Nah kemudian ada beberapa pengertian lagi tentang takwa itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia menggambarkan orang yang bertakwa itu tak ubahnya bagaikan orang yang berjalan melewati onak dan duri. Ketika seseorang itu berjalan melewati onak dan duri atau tebing yang terjal, otomatis orang itu akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Itulah orang-orang yang beriman. Hidupnya hati-hati. Dia itu apik. Jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Nah kemudian, al-imanu uryanun walibasu at-taqwa. Iman itu telanjang. Dan pakai iman itu adalah takwa. Wasamratuhu al-hayat. Sedangkan buah iman itu adalah rasa malu. Maka ada sebuah ungkapan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah merupakan bagian daripada iman. Dan iman itu kadarnya kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman kadang-kadang berkurang. Kapan iman itu bertambah? Yazid bi taqwa. Ketika kita melakukan amalan takwa, maka otomatis iman itu akan bertambah. Kita melaksanakan sholat, kita baca Al-Quran, kita hadir di majelis ilmu, kita hadir di majelis zikir, ya, bergaul dengan orang-orang saleh, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah, maka ketika itu iman kita bertambah. Wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu berkurang ketika kita melakukan maksiat. Nauzubillah wal iyadzubillah. Ketika kita melakukan maksiat, maka otomatis iman ketika itu berkurang. Maka harus diobati. Ya, kita sudah sama-sama tahu tentang obat hati. Ya, itu kan ada lagunya ya dari Mas Opik. Pembok hati. Ya, salah satunya adalah baca Quran, kemudian qiyamul lail, bergaul dengan para ulama, hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu, itu adalah obat hati. Karena hati itu kan ada yang mengatakan hati itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua qalbun mayit, mata hati yang mati. Ya, kalau qalbun mayit itu adalah qalbun hatinya orang yang tidak beriman kepada Allah. Hatinya mati.
Nah, kemudian yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita untuk senantiasa tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih hal-hal yang membuat kita merasakan manisnya iman? Halawatul iman, manisnya iman. Kita ingin merasakan tenang, damai, tentram, merasakan manis, merasakan tentram, damai, yakin, tunduk dengan syariat yang Allah tentukan kepada kita sebagai hamba. Kita menjalankan penuh dengan keikhlasan, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh kehuduan dan ketawaduan, sehingga kita merasakan nikmat dalam ibadah dan nikmat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, ya, yang kalau kita lakukan 3 perkara itu, kita akan mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari sesuatu apapun. Jadi cinta kita kepada Allah harus melebihi dengan cinta kita kepada sesuatu apapun. Kalau kita cinta dengan istri kita, cinta dengan sesuatu yang kita miliki, maka rasa cinta kita kepada sesuatu itu tidak boleh melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Hanya mudah-mudahan lewat majlis ini kita semua mendapatkan cintanya Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan manisnya iman. Oleh karena Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah perintahkan kepada segenap makhluknya untuk mencintai hamba itu. Ada sebuah doa yang sering kami sampaikan agar kita semua mendapatkan cinta Allah dan Rasul. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu li hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang akan menghantarkan aku untuk meraih cinta. Mudah-mudahan cinta kita kepada sesuatu di muka bumi ini tidak boleh melebihi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita semua mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Nah, kemudian yang kedua, yakraha yaquda fil kufri ba'da id anqadahu Allah min. Kita akan merasakan manisnya iman yang kedua itu, kita itu membenci sesuatu kekufuran. Sebagaimana kita benci akan masuk ke dalam api neraka. Maka ada sebuah doa itu yang sering kita baca. Bahkan ketika jamaah haji, jamaah umroh, ketika mereka bersaing antara Safa dan Marwah, itu kalau tidak salah ada pada putaran ketiga ya. Ada sebuah doa yang kita baca, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, Haji Reja masih hafal itu doanya? Halo? Enggak. Jemaah masih hafal? Agak lupa kayaknya, ya. Insya Allah. Karena udah lama nggak umroh ya. Mudah-mudahan segera dibuka umroh ya. Amin. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, tancapkanlah iman pada diri hamba. Wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, hiasilah iman itu pada hati-hati kami. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Tanamkan kebencian kepada kami tentang sifat kufur dan maksiat. Ya. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hamba-Mu yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita membenci sesuatu yang kufur, kemudian
mic-nya Pak Ustadz ke mute ya. Ya. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapatkan manusia iman? Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah kita mencintai seseorang itu kecuali cinta kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya karena Allah. Bukan karena cinta karena apa dan siapa, tapi cintanya karena Allah. Al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ketika kita saling cinta mencintai karena Allah, bukan karena apa dan siapa, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena ada iming-iming materi, insya Allah kita akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Kenapa demikian? Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Ini buah daripada halawatul iman kepada hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karena Allah. Nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang Allah bangkitkan wajahnya putih memancarkan cahaya sampai memukau perhatian malaikat. Seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami siapa mereka. Kenapa di hari kiamat ini wajah mereka putih memancarkan cahaya? Apakah mereka termasuk para nabi? Apakah mereka termasuk para rasul? Bukan, kata Nabi. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul. Akan tetapi mereka adalah sekelompok manusia yang saling cinta mencintai karena Allah. Saling bertemu karena Allah, saling berpisah karena Allah, berkelompok karena Allah. Maka orang itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan wajah putih memancarkan cahaya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, haqqat mahabbati lil mutawassilina fi. Aku pasti akan berikan cinta kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa bersilaturahim karena niatnya karena aku. Kemudian yang kedua, haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya. Aku pasti akan berikan cinta kepada siapa? Kepada orang yang cinta mencintai karena aku. Ini luar biasa. Jadi ketika kita berteman, bersahabat, saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah, bertemu karena Allah, pasti kita akan mendapatkan cintanya Allah. Ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Nah kemudian dalam sebuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa Allah itu sudah murka melihat tingkah laku manusia di muka bumi ini. Allah ingin menurunkan azab kepada mereka. Akan tapi kata Allah yang pertama, wa idza ra'aitu al-mutahabina fiyya. Ketika aku melihat di dunia hamba-hamba Allah saling cinta mencintai karena wal mustaghfirina bil ashar. Dan ketika aku melihat hamba-hambaku beristighfar di waktu sahur, ini menunjukkan betapa saat yang paling afdal, saat yang paling tepat untuk kita beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah itu adalah di waktu sahur. Nah kemudian wa idza ra'aitu ummaru buyuti, ketika aku melihat hamba-hambaku meramaikan masjidku, bukan menutup masjid, tapi meramaikan masjid, berduyun-duyun, berbondong-bondong, mereka semua masuk ke dalam rumah Allah, mendekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ketika Allah melihat tiga kelompok itu, kata Allah, akan aku palingkan azab dari mereka. Subhanallah. Ini fadilah keutamaan orang yang sangat cinta mencintai karena Allah. Dan insya Allah dia termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Baik ya, Bang Haji Reja, itu sebagai prolog dan pembukaan. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi dan ada tanya jawab
dari seluruh jemaah yang ingin bertanya, silahkan melalui MC terlebih dahulu. Kemudian waktu saya serahkan kepada Pak Haji Reza. Silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Iman Zawawi atas tausiahnya. Baik, masih ada cukup waktu bagi Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab atau bisa diskusi terkait tema kita pada malam hari ini, manisnya iman. Silakan bagi Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan sharing diskusinya, bisa ditanyakan langsung melalui aplikasi chat yang tersedia atau bertanya langsung ya. Kalau ciri-cirinya seseorang yang memperoleh manisnya iman itu yang kayak gimana sih Pak Ustadz? Baik, tanda ketakwaan atau tanda orang-orang yang mendapatkan halawatul iman itu ada perubahan pada diri. Yang pertama, dia semakin istiqomah dalam ibadah. Dia semakin kuat dalam akidah. Dan dia menjadi tauladan dalam akhlak. Yang awalnya mungkin dia ibadahnya tahajudnya masih malas. Tapi ketika dia sudah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, dia memperkuat, ya, dia memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dia memperbanyak amalan-amalan sunnah. Awalnya nggak hobi tahajud, tapi ketika dia merasakan nikmat sudah tahajud, dia istiqomah salat tahajud sampai nggak pernah putus, sampai penghujung akhir hidupnya. Mungkin ketika dia belum merasakan manisnya iman, dia masih pelit, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Tapi ketika dia merasakan itu halawatul iman, manisnya iman, didawamkan dia berinfak, bersedekah secara mudawamah, istiqomah, akhirnya dia akan menikmati amalan itu. Ketika dia sudah istiqomah kemudian merasakan menikmati amalan itu, insya Allah dia akan merasakan manisnya iman. Jadi orang yang tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan manisnya iman itu adalah mereka yang senantiasa bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan amalan wajib, akan tapi dengan amalan sunnah. Tahajudnya nggak pernah putus, istighfarnya setiap helaan nafas, baca Qur'annya setiap hari, dawamul wudu dia, kemudian sholat waktu di masjid, ya, karena sudah merasakan nikmatnya ibadah, akhirnya Allah bimbing dia untuk menikmati ibadah dan merasakan kebahagiaan pada dirinya, kebahagiaan pada keluarganya, kebahagiaan pada hatinya, sehingga ia memuncak cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan manisnya iman. Demikian Bang Haji Reza. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, ini ada pertanyaan dari sosial media, akun Instagramnya Safira_Rai 1113. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana tips untuk mengatasi naik turunnya iman? Terima kasih Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Baik, tadi saya katakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Bertambah ketika kita melakukan amalan takwa, berkurang ketika kita maksiat kepada Allah. Lalu bagaimana supaya iman ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sering-sering hadir di majlis ilmu. Sering-sering hadir di majlis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'un. Apabila kalian melewati taman dari taman surganya Allah, maka hendaknya kalian mampir. Kenapa kita harus mampir dan hadir di majelis ilmu, di majelis zikir? Oleh karena Allah turunkan rahmat kepada mereka. Hamba-hamba Allah yang berkumpul, yang mengingat menyebut asma Allah, maka otomatis mereka akan dinaungi oleh malaikat
dan rahmat turun untuk mereka semua. Ketenangan, kedamaian pada hati-hati mereka, sehingga mereka merasakan manisnya iman. Nah, ketika kita kumpul pun di majelis ilmu, di majelis zikir, itu doa kita mustajab. Nah, kemudian mendapatkan doa dari malaikat. Kemudian malaikat akan meminta doa-doa kita. Ketika malaikat mendoakan kita, mengaminkan doa-doa kita, maka insya Allah kita akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya dalam ketaatan kepada Allah, nikmatnya cinta kepada Allah dan Rasul. Maka ketika ingin kita Allah taikan, ketika ingin iman kita terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bergaulah dengan orang-orang saleh, kemudian perbanyak hadir di majelis ilmu, di majelis zikir. Nah, kemudian dekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Insya Allah, ya, iman kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus berusaha untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya maksiat itu akan menghilangkan nikmat. Dan maksiat itu akan membawa sial. Ya. Maksiat itu menghilangkan nikmat, dan maksiat itu bisa membuat sial. Ya. Maka minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Nah, ini supaya terus Allah jaga keimanan kita, sehingga kita terus menikmati kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Allah berikan kita manisnya iman. Ya, berikutnya adalah dengan kekuatan doa. Salah satu doa yang mesti kita hafal itu adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku mohon ya Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan. Wa tarkal munkarat, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menjauhkan daripada kemunkaran. Wa hubbal masakin, ya Allah, tanamkan kecintaan pada hatiku kepada orang-orang miskin. Ketika kita memperhatikan mereka, berbagi kepada mereka, maka insya Allah iman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Baik, demikian Bang Haji Reza. Ya. Ada yang bertanya lagi? Baik, silakan. Oh, ini ada dari akun sosial media lagi nih, Pak Ustadz, dari Facebook, Riana Sulardi Putri. Izin bertanya, Ustadz, kita tahu bahwa iman senantiasa naik turun. Bagaimana cara ataukah ada amalan rutin yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan terus meningkatkan keimanan serta menghilangkan godaan maupun kemalasan? Mungkin mirip dengan yang tadi, Pak Ustadz, ya. Baik. Ya. Kemudian ini dari ingin ditambahkan lagi tadi, Pak Ustadz, yang terakhir dari pertanyaan dari Ibu Riana Sulardi Putri. Mic-nya ke mute lagi, Pak Ustadz. Ya. Ini ada dari... Baik, gimana pertanyaannya Bang Haji? Bang Haji Reza? Hampir mirip dengan pertanyaan pertama tadi. Ini ada dari Facebook, Riana Sulardi Putri. Bagaimana cara atau ada amalan rutin yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan terus meningkatkan keimanan serta menghilangkan godaan maupun kemalasan? Baik ya, itu hampir sama dengan pertanyaan yang awal pertama. Tapi bisa kita sedikit tambahkan bagaimana supaya senantiasa Allah jaga iman Islam kita. Ya Allah kuatkan iman kita, Allah kokohkan tauhid kita,
Allah pertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berupaya sungguh-sungguh ya untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-din al-amal, agama itu adalah amalan, bukan omongan. Kita akan merasakan nikmat salat tahajud kalau memang kita ahli tahajud. Kita akan merasakan nikmat sedekah kalau memang setiap hari kita bersedekah. Kita akan merasakan nikmatnya saum, puasa Senin Kemis kalau memang kita senantiasa puasa Senin Kemis. Kita akan merasakan nikmatnya istighfar kalau setiap helaan nafas hujan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah amal soleh dengan istiqamah. Ya, sebaik-baik amal itu adalah adwa muhawwa Allah. Terus kita melakukan amal soleh sekalipun sedikit. Sedekah gak bisa banyak, tapi setiap hari 1000, 1000, 1000 nggak pernah putus. Itu lebih baik ketimbang kita sedekah 1 juta, tapi nanti nggak sedekah sedekah lagi. Nah kemudian kita melaksanakan sholat duha, nggak mesti 12 rakaat atau 8 rakaat. Udah kita istiqomahkan saja, tapi setiap hari 2 rakaat. Tapi istiqomah, insya Allah itu akan Allah pelihara iman Islam kita. Atau setiap hari kita membaca Al-Quran, syukur-syukur setiap hari bisa 1 juz. Ya, kalau belum mampu, kalau belum ada kesempatan, ya bisa kita lakukan setiap hari itu membaca Al-Quran 1 halaman, atau 1 lembar, atau 2 halaman, atau 2 lembar. Terus seperti itu. Ya, sedikit tapi istiqomah. Kita lakukan setiap hari 1 lembar, setiap hari 2 lembar, kan nggak banyak. Ya, ini kadang-kadang kita membaca WhatsApp, status orang kita bukain setiap hari itu. Kita nggak bosan-bosan main handphone itu 1 jam 2 jam. Tapi ketika kita baca Quran, malesnya luar biasa. Berarti nafsu lebih dominan ketimbang iman kita. Ya, maka teruslah istiqomah, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Karena hamba Allah yang istiqomah itu hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Dan hamba Allah yang istiqomah pasti merasakan halawatul iman. Coba kita lihat ayat dalam Al-Quran dalam surat Fussilat ayat 31-32. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah itu adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu turun kepada mereka membawa rahmat dari Allah, mendoakan mereka dan mengaminkan doa-doa hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan malaikat itu berkata, alla takhafu, jangan kau takut, wa la tahzanu, jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang dipersembahkan oleh Allah surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Nah, orang itu kalau sudah istiqomah merasakan nikmatnya iman, halawatul iman, kata Allah, nahnu awliya'ukum. Aku menjadi penolong dalam hidupmu di dunia wal akhirah, di dunia ataupun akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang itu kalau sudah istiqomah di jalan Allah, jangankan dia meminta, kebesit pun dikasih sama Allah. Itu adalah merupakan hadiah Allah yang maha pengasih dan Allah maha penyayang. Maka teruslah berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Istiqomah itu alif, lempeng lurus berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita istiqomah, insya Allah Allah jaga iman kita dan kita akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Baik, Ya, demikian. Ada lagi nih dari Bapak Agus Kretarto ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pada saat suatu keluarga dengan anak masih kecil, keluarga itu sepertinya menikmati manisnya iman. Tetapi saat keempat anaknya melewati masa balik, terasa berat keluarga menikmati manisnya iman.
dengan banyaknya cobaan karena ada anak yang sulit dikendalikan. Bagaimana menghadapi hal ini, Pak Ustadz? Baik ya, yang mesti kita sadari yang pertama, memang anak itu adalah ujian, dan memang hakikat hidup itu adalah ujian. Ketika Allah berikan kita pangkat kedudukan, itu adalah ujian. Ketika Allah berikan harta kepada kita, itu adalah ujian. Ketika Allah berikan anak kepada kita, itu adalah ujian. Jadi mesti kita ingat, anak itu adalah merupakan pemberian Allah yang mesti kita jaga dunia dan akhirat. Maka kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita adalah kita cetak anak kita itu menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani, generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita cetak anak kita itu adalah merupakan anak yang insya Allah bisa menghantarkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Mungkin dulu awal-awalnya ya, ketika anak itu belum masa balik, dia nggak berpikir, ya, maksudnya dia itu belum kena hukum syariat, dia belum ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, dia belum ada kewajiban untuk melaksanakan saum puasa, dia belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika dia sudah masuk akil balik, maka kewajiban anak itu adalah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang tua harus ekstra mendidik anak kita, karena dia sudah balik. Ketika misalkan seorang perempuan sudah haid, ya, atau sudah masuk ke dalam biasanya itu umur 9 tahun, laki-laki biasanya 15 tahun, ya, mereka itu sudah masuk pada usia balik. Maka kewajiban kita sebagai orang tua itu adalah mengajarkan mereka untuk tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ketika dia sudah balik, kemudian melalaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis mereka akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ketika anak kita sudah akal balik, ya, kita sebagai orang tua, kita tuh harus lebih istiqomah lagi di jalan Allah. Kaifa yastaqimu dillu wal udmu aj. Bagaimana bayangan akan lurus sementara batangnya bengkok. Bagaimana anak kita akan menjadi hamba Allah yang soleh kalau kita sebagai orang tua belum soleh. Maka solehkan diri kita sebagai orang tua, insya Allah anak kita akan menjadi hamba Allah yang soleh. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang masih suka maksiat, nggak menutup kemungkinan anak kita pun akan meniru apa yang kita lakukan. Maka jadikanlah orang tua itu sebagai teladan dalam rumah tangga, teladan untuk anak-anak kita, sehingga anak kita mencontoh kebaikan yang kita lakukan, dan mereka bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah bahagiakan hidup mereka dunia dan akhirat. Ya, jadi, ada sebuah pepatah, ya, air yang jernih dari sumber air yang jernih. Tidak mungkin buah semangka pada daun sirih. Ya, kalau anak kita pengen jadi anak yang soleh, ya, maka orang tuanya harus soleh. Maka kata Nabi, salah satu daripada bentuk kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita memiliki pasangan hidup yang soleh atau solehah. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki anak cucu keturunan yang soleh. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, demikian Bang Haji Reja. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi dari Bapak Haji Karmanto ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, apakah bila kita mau berbuat baik, terus tidak jadi, apa itu termasuk iman kita lemah? Gimana? Apakah bila kita mau berbuat baik, terus tidak jadi, apa itu termasuk iman kita lemah? Oh, baik ya. Kita sudah niat melakukan kebaikan, kemudian tidak jadi kita lakukan, maka insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mendapatkan pahala niat untuk melakukan kebaikan. Ya. Tapi jangan seperti itu terus. Kalau seperti itu terus berarti memang sengaja, gitu ya. Makanya salah satu daripada ta'rif pengertian daripada niat itu adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu adalah menyengajakan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Ya, saya pengen baca Quran, langsung baca Quran. Saya pengen ke masjid, langsung menuju masjid. Itu namanya niat. Ya, itu menurut
Imam Syafi'i mengajarkan sesuatu dibarengi dengan perbuatan itu adalah niat. Ya, ketika kita sudah melakukan atau sudah niat melakukan kebaikan, kemudian nggak jadi, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita sudah niat untuk melakukan kebaikan dan kita lakukan kebaikan itu, kita mendapatkan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Ya, baik. Ya. Demikian, Bang Reza. Mungkin ada dari Mbak Yuyun nih, Bu Winza di NRA Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah. Ingin bertanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Adakah doa khusus atau amalan khusus agar seseorang itu diberikan hidayah? Baik ya. Doa supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling gampang itu adalah doa yang sering kita baca dalam sholat, terutama ketika kita baca surat Al-Fatihah. Ya kan? Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada kami semua, ya Allah. Itu adalah pinta kita kepada Allah supaya kita mendapatkan hidayah Allah. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba mohon hidayahmu. Wa tuqa. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang bertakwa. Al afaf. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang mampu untuk mengendalikan diri. Wal ghina. Ya Allah, berikan kekayaan kepadaku. Ya. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya hati kita atau diri ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah ungkapan doa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Baik, demikian Bang Haji Reza. Baik, selanjutnya ada dari Bapak Tuhu Trisno. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara agar melembutkan hati yang keras? Adakah doa khusus untuk hal tersebut? Baik ya, bagaimana cara untuk melembutkan hati? Ya, saya pernah membaca dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bertanya kepada kita sebagai umatnya, atuhibbu ayalina qalbuka wa tudriku hajataka. Kata Nabi, ingin enggak hati kalian lembut? Ingin enggak hajat kalian dikabulkan oleh Allah? Pasti jawaban kita semua ingin. Hati ingin lembut, kemudian hajat ingin dikabulkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, irham bil yatima. Kasihi, sayangi, cintai anak yatim. Wamsah ra'sahu. Usap kepalanya. Wa atimhu min ta'amika. Berikan makanan dengan makanan. Ketika kita sudah cinta, sayang, kemudian menyantuni anak yatim, memenuhi kebutuhan mereka, menyekolahkan mereka, membiayai mereka, kemudian kita usap kepalanya sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka, kemudian kita berikan makan dengan uang kita, dengan harta kita belanjakan mereka, kata Nabi, yalin qalbuka, hatimu akan lembut, hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya mendapatkan hati yang lembut, ya, kasihi, sayangi, cintai anak. Nah, kemudian jangan lupa perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati-hati kalian akan tenang. Ya, demikian Pak Haji Reza, insyaallah. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu bagi yang bertanya kembali. Ini sebelum kita tutup dengan doa, Ustadz, satu pertanyaan terakhir agak di luar tema, Ustadz.
Kalau misalkan ada orang ngontrak nih Pak Ustadz, ngontrak terus di halamannya itu punya apa, pohon lah ya, tanaman pohon buah mangga. Nah itu buah mangganya itu halal untuk jadi punya yang ngontrak apa yang punya rumah nih Pak Ustadz? Daripada nggak bisa berbuah, pohonnya sih pohon yang punya rumah. Cuma kan daripada mungkin mubazir kali udah berbuah nggak makan atau gimana, itu gimana Pak Ustadz? Baik, kalau begitu pertama ya harus sesuai dengan akad, gitu kan? Jadi kontrakan punya saya, kemudian pohonnya pohon punya saya, Ya. gitu kan? Nanti kalau saatnya berbuah, tolong petik bagi dua ya, gitu ya? Ya kan, separuh buat kamu yang kontrak, separuh buat saya yang punya rumah. Mestinya kayak begitu, ya. Akad di Jadi awalnya ada Ustadz ya. kesepakatan dari awal. Jadi supaya kita juga menikmati, orang yang kontrak pun yang jaga rumah itu, kemudian merawat pohon itu, dapat bagian. Begitu mestinya, Iya. ya. Iya siap. Terima kasih Pak Ustadz. Hmm. Ya mungkin tadi pertanyaan terakhir dari saya Pak Ustadz. Untuk pengajian kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan, tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Iwan dapat menambah lagi pencerahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhir Amin. pengajian ini, ada baiknya kita tutup dengan doa, insya Allah akan dipimpin langsung Ustadz Iwan. Kepada Ustadz. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini kita sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW memiliki senjata yang sangat kuat, senjata yang sangat ampuh, senjata yang kalau kita pergunakan itu bisa membawa perubahan kita dalam hidup. Senjata yang kita miliki adalah doa. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'minin." Doa itu senjata bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Doa itu salah satu kekuatan yang dapat merubah takdir manusia. Dan doa itu adalah nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Dan doa itu adalah imaduddin. Doa itu adalah tiangnya agama. Mudah-mudahan di majlis yang sederhana ini, di majlis yang insya Allah penuh dengan berkah Allah, kita berdoa dan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, dalam tatapanmu ini hamba mohon padamu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasihi sayangi cintai beliau ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rabbana, kau maha pengampun. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Maafkan seluruh kesalahan kami. Bimbing jalan hidup kami ya Allah. Cabut keinginan maksiat yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami untuk istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Kokoh dalam syariat-Mu ya, kokoh dalam tauhid kepadamu ya Allah. Istiqomah dalam syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami akhlak yang mulia, akhlak yang indah, akhlak yang rupawan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kehusyuan, kenikmatan kami dalam beribadah ya Allah, sehingga kami semua ya Allah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman ya Allah, manisnya iman ya Allah, manisnya iman ya Allah, dengan iman yang kami miliki ya Allah, sehingga kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah dan membawa iman Islam ke dalam kubur ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahkan hidup kami, berkahkan rumah tangga kami, berkahkan guru-guru kami ya Allah, berkahkan jamaah yang mengikuti taklim ini ya Allah. Kalau seandainya di antara kami ada yang sedang sakit, kau angkat penyakitnya ya Allah.
Di antara keluarga kami ada yang sakit, kau angkat penyakitnya ya Allah. Di antara anak kami ada yang sakit, kau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, angkat wabah penyakit corona yang melanda dunia ini ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit, musibah, cobaan yang kami tidak bisa memikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iwan Zawawi atas kesempatan yang memberikan tausiah pada malam hari ini. Dan juga terima kasih pada ibu bapak jamaah sekalian yang sudah mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan tausiah pada malam hari ini mendapatkan hidayah, pencerahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, sama-sama kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ustadz dan Bapak jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.